19, saya bacakan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Paskah kita peringati minggu yang lalu, dan Yesus mati dan bangkit, dan akhirnya dia terangkat ke surga. Kita bersyukur kalau Yesus itu naik ke surga, karena kalau tidak, dia tidak bisa menyertai kita setiap waktu. Kita mesti hidup di tanah Israel supaya kita bisa bertemu dengan dia. Ya. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus naik ke surga, tetapi dia berjanji, Bapa berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Ini yang membuat kita bersuka cita, karena kemanapun kita pergi, Roh Kudus akan menyertai kita. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Hidup ini tidak mudah dan tidak gampang, tetapi ada satu pribadi yang selalu menyertai kita. Kita mungkin sering mendukakan hatinya Roh Kudus, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah pribadi yang sangat setia, baik dalam suka maupun duka. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, itu yang luar biasa. Ya, janji ini mesti kita dapatkan. Saya mau tanya, siapa yang udah kepenuhan Roh Kudus? Bisa angkat tangan? Yang tinggi gak apa-apa, gak di absen, gak. Baik. Bapak Ibu, janji ini buat kita semua, baik itu anak kecil, dewasa, remaja maupun orang tua. Jadi dia berjanji, kalau Yesus naik ke surga, dia akan memberikan Roh Kudus-Nya buat kita, untuk menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalau engkau tidak disertai dengan Roh Kudus, engkau akan gampang jatuh bangun. Ya. Kita akan mungkin berbuat dosa, bertobat, nanti berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Ya. Tidak stabil. Jadi jatuh bangun. Ya. Tapi kalau ketika Roh Kudus itu memenuhi hidupmu, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Ya. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ini ayat yang terkenal sekali. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini janji Tuhan mesti kita genapi, dan kita mesti menerima janji itu dengan iman, bahwa engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun ke atasmu, ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Nah, kata kuasa itu dalam bahasa aslinya itu dunamos. Bapak tahu dinamo, tahu? Dinamo itu menghasilkan listrik dan menstabilkan, betul ya? Ya. Jadi kalau kita punya motor atau sepeda, ya, ada dinamonya untuk menyalakan lampunya. Nah, kalau tidak ada dinamonya ya tidak bisa hidup. Kalau tidak ada dinamonya itu bisa hidup, dan itu menghasilkan listrik, dan itu menstabilkan supaya listriknya stabil. Ya. Saya punya sepeda diberikan anak saya. Itu sepeda ini cukup unik karena aslinya dia ada lampunya, dan lampunya ini di rodanya itu ada dinamonya. Jadi setiap kali saya kayu itu lampunya menyala. Ya. Banyak orang ketika saya bersepeda, dia lihat, tengok kok sepedanya nggak ada duanya gitu ya. Ya. Jadi memang menarik, dan lampunya ini cukup terang. Nah, kalau dalam kegelapan itu cukup terang, bisa menerangi di depan, jalan di depan sepeda saya. Ya. Nah, kuasa ini itu seperti dinamo. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kehidupan rohanimu itu akan stabil. Ya. Akan stabil, tidak gampang jatuh bangun. Dan engkau setiap hari engkau bisa berubah.
karaktermu semakin hari akan semakin luar biasa. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Karena manusia itu tidak bisa berubah. Saya tanya beberapa psikologi, bisa tidak karakter itu berubah? 90% tidak bisa berubah. Tapi, ada tapinya. Ya. Kalau suatu saat orang itu terbentur masalah yang berat sekali, akhirnya sadar, dia bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia datang kepada Tuhan, dia bisa berubah. Lah karakter kita ini kan udah dibentuk dari bayi sampai dewasa, sampai kita terima Tuhan Yesus dan penuh dengan Roh Kudus. Lah selama kita belum menerima itu, karakter kita terbentuk selama bertahun-tahun, dan mengubahnya itu tidak gampang. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Kehidupan saya banyak kelemahannya, tapi setelah saya ikut Tuhan, saya tetap mau berubah. Karena ada Roh Kudus yang selalu menegur saya. Ketika saya berbuat sesuatu yang salah, Roh Kudus tegur. Ya, masalah pengampunan. Saya tipe orangnya itu pendendam. Ya, saya mungkin pernah cerita, keluarga saya itu kalau jodaan, tahu jodaan? Jodaan itu bahasa Indonesianya apa, saya nggak bisa terang. Jadi bermusuhan gitu ya. Bermusuhan itu bisa nggak bicara setahun loh. Itu kan sebenarnya karunia yang luar biasa ya. Tapi ini tidak bagus. Jadi itu mungkin di dalam keluarga saya itu ada kutukannya. Karena apa? Orang tua saya sama mertua saya juga tidak berbicara sampai meninggalnya. Akhirnya atmosfer di rumah saya itu seperti itu. Dan setelah saya kenal Tuhan, harus berubah. Karena Roh Kudus nggak tahan nih. Kalau saya tetap hidup dalam seperti itu, Roh Kudusnya nggak tahan. Dia selalu ngomong terus nih. Ya akhirnya karena bertumbuhnya rohani dan Roh Kudus membimbing saya, akhirnya berubah. Ya, berubah. Itu hanya salah satu karakter saja. Banyak karakter yang lain yang Tuhan ubahkan. Ya, saya orangnya emosional, maunya apa-apa cepat. Tapi yang cepat belum tentu bagus. Ya, belum tentu baik. Jadi kadang-kadang saya harus ngerem supaya jangan kecepatan gitu loh. Ya, saya harus ngerem karena apa? Standar saya belum tentu orang lain bisa ngikuti saya. Saya kalau kerja maunya cepat. Dan saya udah tanamkan dalam diri saya tidak akan menunda pekerjaan. Ya, saya bisa kerjakan sekarang, saya kerjakan sekarang. Karena besok masih ada pekerjaan yang menanti kita. Amin. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti kalau sudah bertumpuk-tumpuk, wah pekerjaannya banyak, stres. Ya, kalau kita cicil dari hari ke hari, semuanya akan lancar dengan baik. Amin. Ya. Nah, itu ketika Roh Kudus itu turun, itu mengubah. Karena ada kuasa. Ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, hidupmu harus berubah. Saya tanda tanya kalau engkau kepenuhan Roh Kudus tapi hidupmu tidak berubah. Saya tanda tanya, itu kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan roh yang lain, saya nggak tahu. Tanda yang paling jaminan mutu, ada perubahan dalam hidupmu. Ya, ketika Roh Kudus itu turun, ada kuasa yang bisa mengubahkan hidup kita. Itu internal kita. Yang kemudian ya, kata dinamo itu ada juga persamanya itu dinamit. Dinamit itu punya kekuatan yang luar biasa, betul? Saya orang geologi, harusnya saya kerja di pertambangan. Kalau mau menambang sesuatu itu kadang-kadang harus pakai dinamit. Jadi itu harus diledakkan supaya material-material yang berharga, misalnya emas, nikel, itu bisa diambil dengan gampang. Ya, tidak perlu kita mencangkul ya mau kapan selesainya. Itu pakai dinamit gitu langsung runtuh semua, tinggal kita ngayai mili. Ya. Kuasa Roh Kudus itu seperti dinamit. Itu bisa menghancurkan. Lah menghancurkan apa?
menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Jadi dari internal kita nanti ada kuasa untuk kita bisa berubah. Untuk eksternal kita bisa melakukan sesuatu untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan. Dunia ini mengerikan. Saya mau cerita tentang dunia kuliner. Adik ipar saya buka bebek. Nggak tahu Ibu Gembala pernah makan di sana ya? Sekarang tutup loh Pak. Jadi gini, dunia kuliner itu mengerikan. Karena apa? Mesti main dukun. Kalau nggak percaya, tanya orang-orang yang main kuliner itu. Ya. Saya pernah ceritain ada satu kuliner terkenal. Saya tidak akan sebutkan nanti. Saya nanti tidak di penjara. Ya, terkenal sekali. Kalau saya sebutkan, Bapak Ibu pasti tahu dan mungkin pernah makan di situ. Nah, kuliner ini di-franchise-kan dan lakunya luar biasa. Bayar loh, franchise itu bayar loh. Ya. Kemudian ada teman saya itu mau franchise, akhirnya menemui ownernya, kemudian tanya berapa? Oh, harganya segini. Terus kemudian dia tanya, mau sama dukunnya enggak? Loh ini bener-bener loh. Kalau mau sama dukunnya tambah lagi bayarannya. Dan memang luar biasa. Kuliner ini rame, padahal ya rasanya kurang enak saya bilang. Tapi kok laris, aneh kan? Ini kan tidak masuk akal. Mesti ada sesuatu di belakang dia. Lah sekarang itu kuliner sama kuliner itu saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan. Dan kebetulan adik ipar saya itu kan tidak jaga sendiri. Beda, dijaga sendiri sama tidak itu kan beda. Pegawainya mungkin ya kuasanya kurang ya. Kalau kita jaga sendiri, kita kan punya kuasanya untuk menghancurkan semuanya itu. Itu banyak. Ada beberapa juga ada gini. Kalau mau mematikan bisnis seseorang, ya, ditaburi tanah kuburan. Saya waktu itu tanya apa iso bisa bener? Bisa. Karena apa? Ada seseorang itu cerita, saya aneh, saya tuh tokonya di pinggir jalan. Ini bukan toko saya, tapi tokonya orang lain. Nah, dia punya pesaing bisnis dan ketika itu dia itu melihat di depannya itu kok ada tanah. Kan aneh, di pinggir jalan besar kok ada tanah. Ya, ditaburkan di depan tokonya dia. Nah, dan selama beberapa hari, ya, ketika pelanggan dia itu mau lewat ke dia itu nggak kelihatan loh tokonya itu, bisa kebablasan loh, balik lagi juga kebablasan. Jadi seolah-olah toko ini nggak ada, ditutupi kegelapan. Ngeri. Makanya ada orang Cina ya, yang mengatakan begitu, kalau kamu sebelum buka toko, coba kamu sapu. Saya dulu nggak tahu loh. Saya punya teman, itu punya toko gede, ya, orang kaya. Setiap pagi nyapu loh di depan terasnya toko itu dia sapu loh. Ternyata itu untuk misalnya dia mau dikerjain pakai itu, jadi dibersihkan. Ya, dunia ini mengerikan. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak, lebih ngeri lagi loh itu. Makanya yang layang-layang, yang bujang-bujang itu ya, mesti deket-deket sama Tuhan. Ya, takutnya gini kita dikerjain, ya, disantet atau diganu, hati-hati. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Bisa terjadi kalau kita lengah, kita tidak jaga-jaga, kita tidak dekat sama Tuhan, itu kita bisa kena. Ya, jadi hati-hati. Jadi kita punya kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Dan melawannya dengan apa kita? Ya dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, dia ngomong bahwa kamu akan menerima kuasa, dunamos, dinamit, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan ini luar biasa.
luar biasanya begini. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia ngomong begini, tunggu aku di loteng Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Betul janjinya Tuhan seperti itu ya. Ada 120 orang murid Yesus nunggu di situ sampai mereka kepenuhan Roh Kudus. Nah, setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, di firman Tuhan katakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Di tempat di mana engkau kepenuhan Roh Kudus. Lah, engkau akan menjadi saksi di Yerusalem. Masing-masing kita punya Yerusalem kita sendiri-sendiri. Amin. Siapa Yerusalem kita? Sing banter Cik, keluarga. Yerusalem kita itu keluarga kita. Saya mau tanya, jadi saksi di keluarga lebih berat enggak? Berat karena apa? Istri kita, anak kita tahu kelemahan kita. Ini berat. Dan Tuhan luar biasa, ya. Kalau kita mau jadi besar, ya latihannya di rumah tangga kita. Nah, suami istri mana ada yang cocok? Ini saya bantu baru saudara saya mau cerai, tapi dia kalah terus. Karena apa alasannya? Waktu di pengadilan ditanya, kamu kenapa mau menceraikan istrimu? Karena saya enggak cocok. Itu jawaban enggak mutu. Saya mau tanya, ada enggak yang suami istri di sini cocok? Angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang suami istri enggak cocok? Bu ngacung sing tinggi gitu loh, ora apa-apa, enggak ada sanksinya kok. Suami istri itu Tuhan persatukan karena tidak cocok. Tapi setelah di dalam Tuhan harus jadi cocok. Ya. Kenapa? Susah. Tadi saya baca di warta ini ada kata sepakat. Sepakat itu enggak gampang loh. Suami istri sepakat itu enggak gampang loh. Istrinya makanya pakai perasaan, yang laki pakai logika. Mana cocok? Saya ambil contoh satu aja. Saya mau tanya, bapak-bapak mau nggak nganter istri belanja ke mall? Hah? Mau? Siapa yang mau angkat tangan? Liane? Wegah. Karena apa? Kok mau kenapa? Berarti hobinya bapak shopping ya? Hah? Oh terpaksa. Weh, nanti jangan Brontoyudo loh. Ini pengakuan iman rasuli loh, dia jujur loh. Ya jangan terpaksa toh Pak. Ya. Jadi biasanya karena begini, istri itu kalau cari barang A, saya mau tanya, langsung ke A-nya atau cari yang lain dulu? Engko nek wis arep tutup, baru dia ambil A. Nah, saya mau tanya kalau bapak-bapak beda. Bapak-bapak butuh barang A ya langsung A dulu baru cari yang lain. Nah ini aja udah berbeda. Ini hal yang simple loh. Ini aja berbeda. Ya. Tapi Tuhan itu baik. Ya. Kalau engkau sepakat, firman Tuhan ngomong minta apa saja Tuhan akan berikan. Tapi itu kan tidak mudah. Harus ada perjuangan, harus ada saling merendah hati, harus saling penerimaan yang luar biasa. Ngeri. Istri kalau sudah berbicara itu enggak mandek loh. Ya enggak, ngomong terus. Rel kereta api ya, apalagi yang bibirnya tipis, kue lapis tenumpang tenong, lambe tipis banyak ngomong. Wah itu mesti karena tipis enteng, energinya kan enggak banyak, jadi mama terus gitu. Lah bapak-bapak kalau digitu tahan enggak? Ora tahan. Aku ya ora tahan podo. Ya seperti itu. Ya, tapi itu kan harus terjadi, harus kita alami. Jadi yang layang-layang kalau cari pasangan berdoa sama Tuhan ya. Ya, makanya saya menyarankan di beberapa gereja saya ngomong
Pranikah itu harus benar-benar dikerjakan dengan betul. Kalau enggak, nanti gereja akan gagal. Karena apa? Pernikahan itu tidak gampang, tidak mudah. Ya kalau masa pacaran semua gampang, tai kucing rasa coklat, ya. Laut kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Setelah jadi, jalan ke sandungi, matamu di mana? Iya toh? Kalau dulu digandeng, sekarang jalannya ungkur-ungkuran, bapaknya di depan, istrinya di belakang. Ya. Jadi seperti itu. Pengenalan akan pasanganmu itu seumur hidup sampai engkau mati. Wong kita enggak ngerti kok. Saya enggak bisa menjalani pikiran istri saya itu kadang-kadang enggak ngerti. Dia juga enggak bisa mendalami pikiran saya. Tapi ya, di dalam Tuhan pernikahan itu seperti segitiga. Yang bawah itu suami dan istri, yang atas itu Tuhan. Ketika engkau semakin dewasa di dalam Tuhan, ya, grafiknya akan naik. Istri, suami itu akan naik mendekati Tuhan. Nah, ketika sampai pada satu titik, kesepakatan itu akan terjadi. Lah kita akan menuju ke situ. Ya, jadi harusnya tambah hari tambah cinta sama istri, bukan tambah benci sama istri. Amin. Saya mau tanya, siapa yang masih sering peluk-pelukan sama suami istri? Udah noleng ngacung. Saya mau tanya, siapa yang setiap hari menciumi pasangannya? Angkat tangan. Tak kasih contoh saya. Karena apa? Kita tidak bisa pilih yang lain, udah tidak bisa. Udah. Jangan punya pikiran rumput tetangga lebih hijau, ya hijau kalau belum satu atap. Kalau sudah satu atap ya rumputnya kuning. Ya. Orang itu pas sebelum satu atap tidak akan bisa kenal, udah. Tidak mungkin. Wong pacar, saya pacar itu 9 tahun loh, menang. Tidak sedikit waktu, lama. 9 tahun aja saya nggak kenal sama istri saya. Baru satu atap, oh, betul nggak? Begitu satu atap, kok kecelik. Ya, tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita untuk mendewasakan kita. Jadi tidak usah mengkleng-mengkleng, ya. Wah aku pengen yang lain, ora sah. Wis padha wae. Ya, satu ini yang terbaik yang kita punya dan yang Tuhan sediakan buat kita. Ya di keluarga ini kita mesti menjadi berkat. Saya berusaha, maka saya ngomong bahwa karakter saya harus setiap hari berubah. Ya walaupun kadang gagal, tapi saya punya keinginan. Saya ingin menyenangkan pasangan hidup saya. Saya ingin menyenangkan anak-anak saya. Karena apa? Kebanggaan kita apa? Setelah anak-anak kita menikah menjadi keluarga yang luar biasa, itu kebanggaan kita. Bukan kita memberikan warisan dia banyak, tidak. Tapi kita memberikan nilai-nilai surga, karakter Kristus dalam hidup mereka. Keluarga mereka bisa bahagia, keluarga mereka bisa harmonis, itu kebanggaan kita. Uang tidak akan bisa menjamin. Banyak anak orang kaya malah tidak karu-karuan. Karena dia tidak pernah cari uang sendiri. Uang datang dari orang tuanya, dia tinggal menjalankan saja. Tapi beda dengan orang, saya tanamkan kepada anak saya, kamu nggak usah nuntut warisan, saya akan berikan. Tapi kalau kamu bisa cari sendiri, kamu bangga. Saya bisa bicara seperti itu karena saya ngalami. Nah aku orang ngalami berarti aku cuma teori. Karena saya ngalami, saya ngomong sama dia dan anak saya tahu. Jadi dia sebelum masih kuliah, dia udah mulai cari duit. Bisa membelikan saya sepeda, kan bangga. Saya nggak minta loh. Saya ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu, jangan minta sama anak. Kalau dikasih kita terima. Tapi kalau bisa jangan minta sama anak kalau enggak kepepet. Ya. Lebih baik kita memberi daripada kita meminta. Kalau dikasih ya puji Tuhan, ya kita terima kalau dikasih. Tapi jangan minta. Ya.
kita bangga kalau keluarga anak-anak kita itu nanti berkeluarga dan harmonis, ya bisa menghasilkan keturunan jasmani maupun rohani, itu bangganya luar biasa. Ya, itu yang pertama di keluarga. Saya mau bersaksi, istri saya itu punya keluarga besar. Dulu kalau setiap 2 bulan itu kita kumpul. Kalau kumpul ya kurang lebih minimal 20 orang. Ya. Suatu ketika ada satu rumah warisan orang tua, ya, tidak ada yang tinggal cuma satu orang dulu berjasa buat keluarga besar ini. Dia hobinya masak. Ya. Gembala Bapak Ibu seringkali mendoakan orang ini di rumah saya. Ketika dia tinggal di rumah warisan ini, ya, jadi dia nggak punya suami, nggak punya keluarga, punya adik di Solo. Dan ini sebutnya anak yang dibuang oleh orang tuanya dan akhirnya diadopsi dengan keluarga besar istri saya. Dia orang yang luar biasa dalam arti begini. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih uang dia 100.000, dia akan kembalikan berupa masakan dan kadang-kadang tombok. Dan dia anter makanan itu, salah satunya itu Lentera Jaya, Pak. Ini. Dan dia nganternya itu naik sepeda punik model lama dari belakang Ramemo sampai ke Jalan Veteran. Itu cukup jauh. Dan ini orang tua loh, bukan orang muda. Kalau orang muda gowes oke. Ini orang tua bukan gowes loh. GoFood ini. Ya. Dan itu dia dikerjakan tanpa mengeluh. Dan setiap kali tetangganya ngasih uang, pasti dikembalikan berupa masakan. Dan masakannya enaknya luar biasa. Dan waktu itu dia jatuh, akhirnya sama keluarga besar dibiayai habis puluhan juta, dipen. Kemudian dia kena stroke dan tidak bisa apa-apa. Tetap tinggal di situ dan suatu saat bahwa rumah ini harus dijual. Tapi ada tante ini yang tinggal di situ, mau dikemanakan? Ya, mau dikemanakan. Nah, kemudian dari penerima warisan rumah ini mengatakan begini, saya akan kontrakkan 1 tahun dengan biaya kita. Tapi setelah setahun nanti keluarga besar yang nanggung. Saya dengar itu dan saya sempat timbul belas kasihan. Kemudian saya mikirnya begini, kalau dia sampai dikontrakkan di tempat di mana bukan lingkungannya, itu berbahaya. Saya kasih tahu, ada satu orang teman saya punya keluarga, tinggal mamahnya aja, udah tua, di luar kota. Karena dia kasihan, dia pikirnya kok sendirian di sana, akhirnya mau diambil. Ya, saya nggak tahu dengan pergumulan apapun, saya nggak ngerti. Jadi akhirnya pokoknya orang tua itu akhirnya tinggal di anaknya. Tidak berapa lama orang tua ini meninggal. Dari situ saya belajar. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu punya pohon yang besar ditanam, kemudian dijabut, ditaruh di tempat lain, belum tentu itu hidup. Sama dengan orang tua ini, karena dia lingkungannya berbeda. Dia dulu di sana banyak teman, di sini tidak banyak teman. Itu mempengaruhi dia, akhirnya dia nggak tahan meninggal. Lah saya mikir juga dengan tante ini. Akhirnya saya ngomong sama istrinya, udah kita tampung saja, wong kamar kita juga masih ada yang kosong. Karena anak saya 2 di Jerman semua. Tapi saya tidak akan memberikan keputusan sendiri. Saya tanya sama istri saya tanya kepada anak saya, kalau tante ini kita tampung di rumah kita, boleh enggak? Dia jawab, ya sepakat. Hari itu juga saya ambil.
Saya merawat dia, saya tepatnya nggak tahu, mungkin 4-5 tahun. Dalam keadaan stroke, dan biaya disokong oleh keluarga besar, ya saya mau tidak mau juga tombok. Buat saya tidak masalah. Karena buat saya dia kasihan, siapa lagi yang akan merawat dia? Ya, puji Tuhan beberapa kali terakhir itu kan didoakan banyak pendeta itu tidak pulang-pulang karena saya kasihan, dia udah nggak bisa apa-apa, apalagi makanya disondi dan terakhir itu karena saking kurusnya, saya nggak tahu ini mungkin ada rohnya kan apa, makanya banyak sekali tapi badannya nggak gemuk loh. Pasti ada roh yang lain. Ya, beberapa doakan dan Bapak Ibu Gembala dengan setia ya melayani. Dan karena kurusnya, pen yang ada di tulangnya itu akhirnya keluar. Karena dagingnya udah habis. Dan saya nggak bisa bayangkan karena begitu dia gerak itu pen itu bisa gores kulitnya dan berdarah. Saya lama-lama kan nggak tahan. Saya berdoa, Tuhan, kalau boleh sudahi Tuhan. Bukannya saya tidak mau, saya mau. Engkau lihat hatiku tuh. Terakhir beberapa hari sebelumnya Bapak Ibu Gembala mendoakan juga. Dan pada hari terakhir saya juga minta Tuhan, ampuni Tuhan. Sudahi penderitaannya, aku nggak tahan melihatnya. Dia udah nggak bisa apa-apa kok, responnya juga sudah tidak jelas. Ya akhirnya Tuhan izinkan dia dipanggil. Dan istri saya pernah ngomong begini, kalau boleh tante ini meninggal jangan di rumah, dia bilang gitu. Ya saya ngomong, ya kamu ngomong sama Tuhan, jadi jangan ngomong sama saya. Ya, tapi betul, doa istri saya dikabulkan. Pada suatu hari dia demam, dikasih obat tidak turun, akhirnya sore kita bawa ke rumah sakit, ya kita mau panggilkan ambulan karena bawanya susah, karena itu udah kaku gitu loh, jadi kakinya itu udah kaku. Ya kemudian istri saya telepon ke Panti Rapih mau minta ambulan. Panti Rapih bilang gini, maaf Bu, ambulannya penuh. Waduh. Terus saya bisa kasihkan solusi. Jadi coba telepon di Depkes apa gitu loh, minta ambulan. Kemudian istri saya dikasih teleponnya, kemudian minta ambulan, ndak kurang dari setengah jam ambulan itu udah datang loh. Dan yang luar biasa itu bawa dokter. Diperiksa, ini harus masuk ICU karena kondisinya ndak baik. Ya udah, ya kita bawa ke Panti Rapih aja. Dokternya ngomong gini, Panti Rapih ICU-nya penuh. Ya kita kan nggak bisa apa-apa. Ya, akhirnya dirujuk ke Wiro Saban. Ya udah kita manut aja. Ya, ada salah satu tantenya kita juga sebenarnya nggak setuju, tapi kita nggak bisa apa-apa. Ya udah dibawa ke Wiro Saban, kemudian dicek, diduga COVID, akhirnya dimasukkan di ICU COVID. Di ICU COVID, bagian administrasi bilang begini, selama di COVID semua biaya ditanggung pemerintah. Ya. Satu ada ICU COVID, ada ICU reguler. Kayak ICU reguler itu bayar. Ya. Tapi kan kita punya BPJS. Dan memang kebetulan saya itu telat bayar BPJS. Biasanya nggak pernah telat, saya bayar BPJS-nya itu telat. Tapi ya puji Tuhan nggak masuk reguler, tapi masuk ke ICU COVID. Masuk ke ICU COVID, terus kemudian di antigen ternyata hasilnya itu negatif. Tapi dia nggak berhenti seperti itu. Harus di PCR. Nah PCR kalau di rumah sakit itu kan lama gitu, bisa seharian gitu. Ya udah. Besoknya
eh, sebelum besoknya hasil PCR-nya keluar itu negatif, berarti kan harus dipindah ke reguler, bayar. Ya buat kita nggak masalah. Ya. Dipindah ke reguler, kemudian sore itu saya dan istri saya dipanggil untuk tanda tangan pindah. Ya udah, kita datang ke situ, nunggu cukup lama. Loh, kok kita tanya, loh kok nggak jadi dipindah, kok kapan pindahnya? Oh, ini dokternya ngomong bahwa harus diperiksa apakah ada TBC-nya. Jadi pada waktu permulaan di ronser itu paru-parunya pada ngeplek putih-putih. Nah itu kan pertanda pertama itu COVID. Nah setelah itu karena PCR-nya negatif, diperiksa lagi apakah ada TBC-nya. Nah berarti hari itu tidak bisa dipindah, karena pemeriksaan TBC itu besok jam 1 pada jam 3 saya lupa, jam 1. Wiro Saban itu sebelum selama perawatan itu penanganannya sangat-sangat baik. Saya nggak nyangka. Jadi dokter atau susternya itu tiap ada perkembangan apa dia WA loh. Coba di panti HP. Ini di WA loh. Perkembangannya ini panasnya udah turun, ini mesti disuntik. Dia selalu komunikasi melalui WA. Wah ini luar biasa. Rumah sakitnya luar biasa betul pelayanannya. Ya. Ya kemudian jam 1 dikasih tahu bahwa tante saya udah meninggal. Ya udah, kita jam 3 beres-beres, ya kemudian kita kasih tahu beberapa Bapak Gembala dan Ibu juga saya kasih tahu hari itu juga dikremasi. Ya, dikremasi. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya mau cerita bahwa tante ini luar biasa. Hidupnya bisa dikatakan tidak mau menyusahkan orang. Ketika keluar dari Wiro Saban, kita tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Hanya biaya ambulan 100.000. Apa enggak luar biasa? Jadi tante ini tidak pernah merepotkan. Sampai matinya pun dia tidak merepotkan. Jadi ketika keluar kita sampai melongo, tidak bayar. Nah, setelah itu selesai semua, ya udah. Kemudian ada satu masalah lagi. Kita itu kan sewa tempat tidur, tempat tidur yang di rumah sakit itu sewa. Saya nggak ngerti karena suster kita itu gonta-ganti. Jadi yang dulu nyewakan itu sudah nggak tahu. Ya, cuma akhirnya kita lacak, kita belum bayar itu 3 tahun. Dihitung-hitung sama istri saya itu kira-kira 20 juta lebih loh. Waduh. Nah terus gimana? Ya udah, kalau terpaksa ya harus dibayar loh. Kita pakai kok. Akhirnya kita cari siapa peminjamnya karena tidak tahu. Yang hubungan itu kan suster kita yang dulu. Ya. Akhirnya kita ketemu, akhirnya kita minta keringanan. Ya udah, enggak apa-apa, bayar aja berapa ya? 600.000 Bapak. Dari puluhan juta loh. Itu kan luar biasa, kalau enggak tangan Tuhan ya enggak bisa no. Yuk kita ditagih seperti itu ya enggak bisa apa-apa, kita pakai kok. Ya kalau kita bayar kan kita yang salah. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Cuman bayar murah. Ya akhirnya semua selesai sampai penguburan selesai. Saya mau berterima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah mendoakan ya. Yang sampai akhirnya kita pun finish dengan luar biasa. Ya, akhirnya dia terbebas. Masih ada satu lagi, itu adiknya juga masalahnya sama. Cuman dia dirawat di Solo, yang rawat anaknya laki. Itu saya luar biasa, saya lihat dia setiap hari dimandiin, dijemur, kemana-mana dibawa, digendong sama dia. Luar biasa. Saya ngomong saya belajar di kamu. Bapak Ibu besok kalau punya orang tua jangan dijompokan di panti jompo, saya minta. Kasihan. Saya bukan ngiming-imingi Bapak Ibu berkat ya, tapi kalau engkau merawat orang tua berkatmu banyak. Ketika orang tuamu masih hidup, hormati dia.
mungkin memang tidak selalu pandangannya beda dengan anak sekarang, itu beda. Tapi hormatilah orang tuamu dan rawat dia dengan baik. Engkau akan menjadi saksi di Yerusalem. Ketika kemarin di Labuh, ya, ada satu tante saya bicara. Saya tidak promosi saya loh. Dia ngomong, saya lihat kehidupanmu itu luar biasa. Dia ceritain, bersaksi sama keluarga besar, ya. Engkau tidak hanya pinter firman, tapi engkau pelaku firman. Dan kehidupanmu menjadi saksi bagi semua orang, terutama keluarga besar. Ya. Makanya saya menggenapi firman ini. Saya waktu itu kepalanya agak membengkak sedikit, tapi Tuhan, jangan sampai saya mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Saya hanya hamba-Mu. Ya kan bangga tak? Jadi manusia kan bangga, tapi saya Tuhan, jangan. Itu semua karena Engkau yang menggerakkan aku. Tapi saya cerita ini menjadi kesaksian. Dia ngomong, kamu bukan hanya bicara firman, tapi engkau pelaku firman. Dan kita sudah melihat kehidupanmu sendiri, bagaimana engkau merawat tantangan ini dengan luar biasa. Jadi saya pesan Bapak Ibu, anak-anak, ya, hormati orang tuamu. Ya, kalau dia mungkin judes, ya udah belajar memaklumi. Ya, orang tuamu harus dihormati. Di firman Tuhan katakan, kalau engkau menghormati orang tua, jalanmu akan lancar. Tapi anak yang durhaka, jalannya akan jauh dari surga. Amin. Ya, itu di Yerusalem. Kemudian kita akan bersaksi di mana? Di Yudea. Lebih melebar lagi. Ya, di lingkungan kerja kita, di lingkungan rumah tangga, di tetangga kita harus jadi berkat. Istri saya itu aktif jadi bendahara RT, ya. Jadi kita kalau ada orang minta tolong, 90% pasti kita tolong. Tapi dengan kemampuan kita loh, ya, kita tolong. Saya jarang menolak, saya jarang. Karena saya ingin hidup saya harus memperkaya orang lain. Itu tujuan hidup saya. Hidup saya harus berguna bagi orang lain. Suatu saat dulu di dekat toko saya itu kan ada Alfamart. Suatu saat ada satu pegawainya itu kerasukan setan. Kemudian pegawai saya ngomong, pegawainya Alfamart ada yang kerasukan Pak. Nah saya tanya, sudah ada yang mendoakan belum? Kita tidak ada yang ngurusi. Ya udah, saya datang. Saya pakai celana kolor, datang tuh dikit. Yang kerasukan itu perempuan muda, motornya mendelik gitu. Saya mau tanya, siapa yang takut sama setan? Angkat tangan. Kabeh wedi Pak. Waduh. Tidak usah takut. Kalau kamu takut sama setan, ya setannya seneng. Tapi kalau kita tidak takut, setannya yang takut. Saya datang itu. Saya doakan dalam nama Yesus, apapun rohmu yang menguasai, pergi sekarang juga. Pergi tuh. Saya enggak ngilmu loh. Tapi Tuhan ngomong, kamu punya kuasa untuk mengusir setan dalam namaku. Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi ketika engkau bersaksi, kau tidak usah takut. Pak, nanti kalau mati gimana mendoakan orang sakit? Saya juga sering mendoakan orang sakit malah mati. Ya tapi itu kan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Maunya sembuh, tapi Tuhan berkehendak yang lain, ya sudah. Ya. Jadi ketika saya doakan langsung sadar dia. Motornya tidak mendelik lagi, normal. Ya udah, tak tinggal pulang. Hidup kita harus memberkati. Saya punya anjing, punya anak 2. Nah, ketika itu saya harus pergi, saya titipkan ke saudara saya. Penitipan anjing di saudara saya itu tempatnya sangat-sangat luar biasa. Tempatnya itu di tengah-tengah makam Gunung Sempuh. Percaya tidak percaya, kalau Bapak Ibu mau titipkan di sana,
itu ada penitipan anjing namanya Nyah Bledek. Karena ini suaranya kayak halilintar, perempuan tapi suaranya kayak halilintar. Begitu dia teriak, semua anjing yang dititipin diam semua loh. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Diam. Langsung diam. Jadi dia ngomong, dia menamai dirinya Nyah Bledek. Aslinya namanya Ong Yeni. Nah, saya titipkan di sana. Saya titipkan di sana, itu rumahnya di tengah-tengah Gunung Sempur. Nah, saya waktu itu sudah selesai, saya ada kerjaan itu enggak bisa ambil sore, malam. Istri saya tanya, kamu ikut enggak? Enggak. Anak saya bertanya, ikut enggak? Enggak. Ya wes aku sendiri. Datang di tengah-tengah makam itu ngambil anjingnya. Ya. Di situ angker sekali, ada satu tempat. Jadi itu tempatnya itu curam gitu. Ada satu peristiwa seperti ini. Jadi di depan yang curam itu mayitnya itu enggak dikubur, enggak tidur, tapi berdiri. Itu satu-satunya yang ada cuma di situ. Dan itu angkernya luar biasa. Ya saya enggak masalah. Saya punya kuasa kok. Ya. Ada satu kali peristiwa, dia memboncengin perempuan temennya gitu. Lewat di situ karena musim hujan, jadi jalannya itu lumutan. Akhirnya dia jatuh, kakinya patah yang diboncengin itu. Dan yang ini memang sebetulnya musibah, tapi kalau dilihat lucu. Lucunya begini, itu kan dia pasang CCTV. Jadi jalan itu bisa ngelihat jalannya itu karena ada CCTV-nya. Lah ketika dia jatuh, juru kuncinya itu lari, orangnya gendut, ya mau menolong maju terus. Jadi saya waktu lihat videonya itu, wah jadi dia terjebak malah jatuh, ikut jatuh dia. Ya, karena di situ angker. Kalau bagi anak Tuhan ya tidak masalah, tidak usah takut. Ada istri-istri yang takut ke WC sendirian. Pak, aku tulung kancani Pak, aku diana WC dewe wedi. Jangan takut, kita punya kuasa. Nah, setelah kita di Yudea, melangkah lagi ke Samaria dan akhirnya ke ujung bumi. Ini misi yang harus kita penuhi. Satu ayat sebagai penutup. Kitab Markus pasal yang ke-16. Kita akan lihat Lukas pasal yang ke-20. Lukas pasal ke-24 ayat yang ke Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi janji ini harus kita terima. Ya. Roh Kudus turun ke atas kita. Ya, minggu depan hari Pentakosta ya Pak, betul ya? Ya, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah kepada kita tidak terpancang hari Pentakosta. Setiap saat kalau engkau meminta, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu, Dia akan berikan. Amin. Mau jadi saksi Tuhan? Ya, amin. Yuk kita tundukkan kepala kita.
masing-masing datang kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kehidupan rohaniku stabil, tidak gampang jatuh bangun. Supaya hidupku menjadi saksi karena kuasa Roh Kudus memenuhi aku. Datang kepada Dia. Biar kau semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Roh Kudus akan menyertai kemana kau pergi. Apapun keadaan, di lembah maupun di gunung, suka maupun duka, Roh Kudus adalah Roh Kudus, Roh yang setia. Dia bisa menghibur, Dia bisa menguatkan, Dia bisa membimbing engkau, Dia bisa menunjukkan hari-hari ke depan. Dia bisa ngajari engkau, Dia bisa memampukan engkau untuk karaktermu berubah. Beri hati, jangan keraskan hatimu. Nyanyikan lagu ini. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan sudah disampaikan.
pada saat saudara percaya sama Tuhan Yesus, maka ada suatu perbedaan yang terjadi, di mana Roh Allah itu ada pada hidup saudara. Efesus katakan manusia baru, ciptaan baru. Barang siapa ada di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita nyatakan melalui hidup kita bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Kita mau jadi saksi dalam rumah tangga, lingkungan sekitar, kota ini, bahkan seluruh ujung bumi. Biarlah kuasa Allah yang bekerja. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Allah itu yang bekerja, memenuhi hidup kami, memimpin hidup kami, menolong, memberikan penghiburan, supaya Tuhan Yesus menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati akan hamba-Mu, rumah tangganya, pekerjaannya, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu berbicara dan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Tejo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita di tempat ini, khususnya bagi GPI Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita melalui persembahan. Namun kita sebelumnya akan berdoa terlebih dahulu, kita akan datang sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu indah firman Tuhan yang boleh ditaburkan melalui hamba-Mu Bapak Tejo. Kami bersyukur Tuhan, biarkan firman Tuhan ini akan tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat sekitar kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan di semua tempat kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Pagi ini kami juga bersyukur Tuhan, karena hari-hari yang sudah kami lalui, Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, dan berkat itu mengalir atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan korban syukur kami melalui persembahan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan Tuhan. Biarkan persembahan kami ini boleh menjadi alat-Mu Tuhan, khususnya bagi pekerjaan Tuhan di GBI Kanaan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Kau berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua usaha pekerjaan dibuat berhasil. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan pujikan Allah itu baik, sungguh baik. Yang
Bapak Ibu, Saudara, terima kasih juga untuk persembahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu taburkan di tempat ini. Tuhan yang membalasnya. Saya menyambut anak-anak mahasiswa dari Salatiga, mari bangkit berdiri, hari ini bisa ikut beribadah. Mari kita berikan sambutan, ya saudaraku, berikan salam, kenal ya, silakan duduk ya. Selamat datang, bisa beribadah, nanti melanjutkan acara lagi di Jogja. Jadi mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, luar biasa. Hari Kamis kita akan ada itu saudaraku, memperingati kenaikan Isa Al-Masih di tempat ini jam 9 pagi. Ya Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman untuk beribadah bersama-sama di tempat ini jam 9 pagi ya. Jadi tidak ada komsel, jadi kita akan ibadah memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Dan hari Sabtu kita akan ibadah untuk doa di Menara Doa jam 6 dan latihan musik. Hari Senin saudaraku, hari Senin besok ini Pak Paulus membuka kelas. Sudah 3 kali saya mengumumkan belum ada yang daftar saudaraku. Tapi ini Ibu Meme sama Ibu Desi berminat untuk mau belajar keyboard, luar biasa. Anak-anak muda mana ayo. Ya, jadi hari Senin mau sediakan waktu. Pak Paulus sudah menyediakan waktu dengan gratis loh saudaraku. Kalau saudara mau belajar gitar, saya juga main ngomong, Pak saya diajari gitar lagi Pak, supaya bisa untuk paling enggak untuk menyembah Tuhan sendiri ya. Hari Sabtu kita akan berdoa syafaat bertemu di Menara Doa, dan hari Minggu kita akan ibadah di tempat ini jam 9 pagi dan juga sekolah minggu saudaraku. Ya puji Tuhan, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Saya pikir kemarin saudaraku saya sudah mengunjungi Bu Mesa, enggak ada. Bu Mesa ini sakit habis operasi saudara, dan saya kunjungi enggak ada. Saya sama Merin waktu itu, saya sudah kunjungi yang sebelumnya, saya kunjungi lagi, rumahnya tertutup semua. Saya takut karena dia Bu Mesa ini ngeluh ginjalnya terus. Aduh, masih hidup enggak ya? Saya tuh gitu. Saya takutnya gitu. Maaf ya Bu ya. Aduh nanti kalau nggak tahu gimana, kalau pulang ke Pacitan saya nggak tahu ya. Saya telepon juga nggak diangkat, biasanya kan respon. Tapi puji Tuhan tadi malam kita berdoa. Pak Andreas Parijan ingat Ibu Mesa mendoakan. Sangat luar biasa. Tepuk tangan saudara. Bisa ibadah hari ini bisa naik. Karena 2 kali mau dioperasi ya Bu ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Berarti umur di tangan Tuhan, kita gak bisa menentukan. Ya belum saatnya Bu, masih ada panggilan Tuhan yang terbesar untuk keluarga besar. Yang dikatakan tadi Pak Tejo, Yerusalem. Jadi berdoa, doa itu sangat kuasa. Ya jangan seperti yang tadi Pak Tejo saksikan, mau nggak ke dukun sama Tuhan kok lama ya, mungkin gitu. Tapi kita harus memerangi, yaitu ada kuasa kegelapan yang menahan, ada kuasa kegelapan yang menutupi kita. Tapi kita punya Yesus yang luar biasa, amin. Jadi kita harus perangi itu, kita harus rebut itu, supaya kemenangan ada di pihak kita. Kita tidak takut karena Tuhan menyertai kita. Ya itu saja pengumuman dari saya, dan mari kita akan berdoa syafaat. Bapak Rijan untuk berdoa syafaat. Ya, kita akan memuji Tuhan, kasih dari surga memenuhi tempat ini.
Ya Tuhan, kami meyakini bahwa kasih-Mu mengalir melalui hati dan pikiran kami dan jiwa kami ini, sehingga kami bisa bersukacita melihat, merasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan ini ya Tuhan. Kami bisa bersama-sama saudara-saudara seiman di tempat ini untuk bisa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berhenti dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, ke depan hidup kami akan senantiasa kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan tahu gereja-Mu yang ada di tempat ini, segala permasalahan kami percayakan ke dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memanggil kami untuk bisa bersaksi melalui gereja-Mu di tempat ini. Kuatkan kami, mampukan kami untuk bisa menjadi saksi, ambil bagian dari karunia kami masing-masing yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami saksi buat keluarga kami, lingkungan kami, bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa dan negara kami yang masih tinggal di dalam kegelapan boleh melihat terang melalui anak-anak Tuhan yang telah Kau selamatkan. Kuasai kami semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini untuk bisa dengan berani bersaksi bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan mampu mengubah bangsa kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami percayakan bangsa ini Dialah mampu mengatasi segala pergumulan yang ada, tantangan-tantangan ajaran yang radikal maupun roh-roh separatisme yang mengganggu keamanan. Dialah Tuhan patahkan sehingga bangsa kami bisa konsentrasi membangun negeri ini, segala kekuatan untuk bisa mengejar ketinggalan bangsa kami ini. Berkati pemimpin kami dari presiden sampai pemerintah yang paling bawah. Tuhan berikan kemampuan, sukacita dan damai sejahtera untuk bisa memimpin bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami pertaruhkan doa kami ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, apa saja yang kau lakukan boleh berhasil dan beruntung. Diberkatilah anak-anakmu, sekolahnya, kuliahnya, supaya mereka dapat menyelesaikan dan dapat bekerja dengan baik dalam nama Yesus. Kami serahkan, biarlah mereka boleh membangun rumah tangga yang dipimpin oleh Tuhan sendiri juga, dan menjadi kesaksian sehingga orang banyak akan berkata kepadamu, aku mau ikut engkau karena aku lihat bahwa Allah menyertai hidupmu. Biarlah itu terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut orang kudusnya. Yang percaya katakan amin. Kiranya kau memberkati.